Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-12 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak meninggal dunia. Di dalam ayat ini, beliau rahimahullah membawakan ayat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara nama Allah yang Allah tetapkan, yang Allah itsbat di dalam Al-Quran adalah Al-Hayyu. Wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah kepada Al-Hayy. Al-Hayy adalah yang maha hidup, nama di antara nama-nama Allah, dan kaidah menyebutkan bahwasanya setiap nama Allah itu mengandung minimal satu sifat. Dan sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hayyu adalah Al-Hayah, yang artinya adalah kehidupan. Jadi nama Allah adalah Al-Hayyu, dan sifat Allah yang terkandung di dalam Al-Hayyu adalah Al-Hayah atau kehidupan. Taib. Dan nama-nama Allah SWT adalah nama-nama yang husna, yang paling baik. Dan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Sehingga di sini kita mengetahui bahwasanya sifat kehidupan yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hayyu adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu yang bagaimana? Kehidupan yang tidak diawali dengan tidak ada, dan kehidupan yang tidak diakhiri dengan kematian atau kebinasaan. Maka dialah Allah SWT Al-Hayy. Dan ini yang membedakan antara sifat hidup bagi Allah SWT dengan sifat hidup yang dimiliki oleh makhluk. Makhluk memiliki sifat hidup, namun sifat hidup yang dimiliki oleh makhluk adalah sifat hidup yang penuh dengan kekurangan. Sifat hidup yang diawali dengan ketidakadaan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Diawali dengan ketidakadaan, kemudian Allah SWT menciptakan sehingga kita menjadi sesuatu yang ada, yang memiliki nama, memiliki sifat. Taib, apakah kita akan selamanya hidup seperti ini? Setelah sebelumnya kita tidak ada dan tidak disebut, semuanya akan meninggal dunia, semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Dan setiap apa yang ada di atasnya itu, di atas bumi akan fan, itu akan binasa. Maka kehidupan makhluk diakhiri dengan kebinasaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa akan merasakan kematian. Inilah sifat hidup yang kita miliki. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika seseorang menetapkan sebuah sifat bagi Allah, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita semua sepakat bahwasanya Allah SWT memiliki sifat hidup. Bahkan ahlul bidah sekalipun mereka juga menetapkan, mustahil mereka menetapkan sifat mati bagi Allah. Sifat hidup adalah di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang dzatiyah, yang melazimi Allah SWT. Baik, apakah ketika seseorang menetapkan sifat hidup bagi Allah, sementara dia melihat dirinya juga hidup dan apa yang ada di sekitarnya juga banyak makhluk hidup, kemudian dianggap kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Semuanya sepakat jawabannya tidak. Baik, kenapa kita menetapkan sifat hidup bagi Allah? Itu adalah sifat hidup yang sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kebinasaan, kematian. Berbeda dengan sifat hidup yang dimiliki oleh makhluk. Jadi Allah SWT memiliki sifat hidup sesuai dengan kesempurnaannya, dan kita juga memiliki sifat hidup sesuai dengan kekurangan kita sebagai seorang makhluk. Allah SWT menetapkan di dalam ayat ini bahwa namanya adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan meninggal. Karena di sana ada yang disifati dengan hidup dan dia akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun Allah, maka dialah yang maha hidup dan tidak akan meninggal.
Di sini Allah SWT menafikan dari dirinya al-maut. Berarti ini termasuk sifat manfiyah bagi Allah, sifat yang dinafikan dari Allah SWT. Dan kaidah dalam masalah sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini, kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, dan kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Ketika Allah SWT mengatakan la yamut, berarti kita nafikan al-maut dari Allah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan kesempurnaan, kebalikan dari sifat al-maut. Apa kebalikan dari sifat al-maut? Al-hayah. Kemudian kita tetapkan kesempurnaannya, artinya dialah yang memiliki sifat hidup yang sempurna. Berarti ini menguatkan dari nama Allah Al-Hayy. Di dalam ayat ini disebutkan itsbat dan juga an-nafi. Baik, Allahu alam. Di sini beliau rahimahullah mendatangkan ayat yang mulia ini karena sebelumnya mendatangkan ayat kursi yang di situ juga ada penyebutan Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Kemudian juga yang kedua, Allahu alam. Di sini beliau mendatangkan ayat ini karena dia juga menggabungkan antara an-nafyu dan juga al-itsbat. Al-Hayyu dengan la yamut. Allahu a'lam. Baik. Kemudian tentang masalah tawakal kepada Allah, dan makna tawakal adalah al-i'timad, yaitu menyandarkan diri. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau ingin bersandar, bergantung, yaitu bergantung dalam mendatangkan manfaat dan dalam menolak mudarat. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari ingin banyak mendapatkan manfaat, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Masalah rezeki, masalah ilmu, ya masalah kemudahan dalam urusan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga ingin terhindar dari berbagai mudarat, berbagai musibah, berbagai bencana. Baik yang kecil, tertusuk duri misalnya, atau terjatuh, atau sampai musibah yang besar. Bertawakal artinya adalah bergantung dan bersandar dalam mendatangkan manfaat, dalam menolak mudarat. Bertawakallah kepada Al-Hayyu yang maha hidup, yang kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna sebagaimana sudah kita singgung ketika kita menjelaskan tentang ayat kursi. Kehidupan yang sempurna berarti di situ mengandung sifat-sifat dzatiyah yang lain. Kehidupan yang sempurna berarti ilmunya sempurna, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, iradahnya sempurna. Semua sifat-sifat lazimah yang sempurna terkandung di dalam nama Allah Al-Hayy. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang sewaktu-waktu, ya dimanapun antum ingin mendapatkan manfaat, tertolak mudarat, maka Allah SWT mampu untuk menolong antum. Karena dialah yang maha hidup, dia tidak tidur, dan dialah yang maha hidup, yang maha mampu. Maka seorang muslim kalau ingin bertawakal kepada Allah yang maha hidup. Tidak boleh dia bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti yang dilakukan oleh sebagian, bertawakal kepada orang yang sudah meninggal dunia, bertawakal kepada nabi, bertawakal kepada wali yang sudah meninggal dunia. Maka bagaimana seseorang ridha bertawakal kepada zat yang sudah meninggal dunia, sementara Allah SWT mengatakan di sini wa tawakkal 'alal hayy, bertawakallah kepada zat yang maha hidup, bukan kepada amwat. Karena sebagian ketika dia ingin lulus ujian, ketika dia ingin tertolak dari corona misalnya, tawakalnya kepada wali yang sudah meninggal dunia. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayy, tawakallah kepada zat yang maha hidup. Kemudian zat yang maha hidup tadi tidak akan meninggal dunia. Berarti bertawakal dengan makhluk hidup, tapi kalau dia akan meninggal dunia ya enggak boleh. Wali yang sudah meninggal dunia enggak boleh kita bertawakal kepadanya. Tapi wali yang masih hidup, wali yang masih hidup, dia akan meninggal atau tidak? Akan meninggal. Berarti enggak boleh. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan meninggal. Kalau dia hidup dan akan meninggal, enggak boleh. Tawakal hanya kepada Allah SWT. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka
dia terjerumus ke dalam syirik yang besar. Sebagian mengatakan kalau dia bertawakal kepada selain Allah di dalam perkara yang dia memiliki kemampuan atau diberikan kemampuan oleh Allah. Ya, seperti misalnya orang yang bertawakal kepada majikannya misalnya karena dia punya uang, punya harta untuk membayar, akhirnya dia bekerja di situ, tapi dia memiliki ketergantungan kepada majikan tadi. Maka sebagian mengatakan ini masuk dalam syirik yang kecil karena di situ makhluk tadi diberikan oleh Allah kemampuan, harta. Tapi kalau dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, seperti orang yang bertawakal kepada orang yang meninggal dunia, jelas karena dia tidak mampu melakukan apa-apa. Atau bertawakal kepada makhluk dalam menurunkan hujan. Berarti di sini bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Hukumnya syirik besar. Di sana ada taukil, yaitu mewakilkan kepada orang lain tentang sesuatu. Misalnya mewakilkan orang lain untuk melamarkan atau mewakilkan orang lain untuk membeli sesuatu misalnya. Ini namanya taukil. Yang seperti ini tidak masalah seseorang mewakilkan. Ini bukan tawakal. Tawakal artinya adalah bergantung, bersandar dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kepada yang lain. Maka di sini Allah SWT menyuruh kita untuk bertawakal, bersandar dan bergantung hanya kepada Allah dalam urusan kita seluruh. Dan orang yang bertawakal hanya kepada Allah memiliki keuntungan yang besar, pahala yang besar. Samping dia adalah ibadah, karena Allah memerintahkan di sini dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Di samping kita mendapatkan pahala ibadah dari bertawakal kepada Allah, maka kita akan ditolong dan dicukupi oleh Allah. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah itu bersandar, bergantung kepada Allah. Ini dalam seluruh perkara. Antum bertawakal dalam masalah rezeki hanya kepada Allah, yakin bahwasanya Allah SWT dialah yang mendatangkan rezeki dan dialah yang menahan rezeki, bukan bergantung kepada kecerdasan kita, pengalaman kita dalam bisnis misalnya. Tapi kita berusaha dan berdagang atau berusaha apa saja untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan di dalam hati kita, tawakal kita, ketergantungan kita kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi. Ya, dan kalau Allah SWT dialah yang mencukupi, siapa yang bisa menahan dan juga menolak kehendak Allah SWT? Kalau kita bertawakal dalam masalah rezeki, kita mengambil sebab, mungkin kita punya gerobak, kita mungkin punya barang dagangan yang dilihat oleh orang, barang dagangan yang sepele, tidak mendatangkan keuntungan yang besar misalnya. Tapi dalam hati kita ada tawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang bertawakal hanya kepada Allah, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, bukan hanya sekedar ucapan ya, dalam hatinya benar-benar tidak bertawakal kepada Allah. Ya, seperti tawakalnya para petani. Bagaimana mereka yang bertawakal kepada Allah SWT, mereka menanam, ya, menaruh benih. Kemudian setelah itu mereka menunggu apa yang Allah SWT lakukan. Hujan, menunggu apa? Rahmat dari Allah dan juga karunia dari Allah, dan menunggu karunia dari Allah, bagaimana Allah SWT menjaga tanaman-tanaman tersebut dari berbagai hal yang merusaknya. Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, maka apa yang akan Allah lakukan? La razaqakum, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yurzaqut thair, sebagaimana diberikan rezeki tersebut kepada burung. Bagaimana burung mendapatkan rezeki dari Allah SWT? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi-pagi mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan sudah penuh perutnya ini dengan makanan. Demikian Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah SWT. Jangan kita bertawakal kepada diri sendiri atau kepada pekerjaan kita. Bertawakallah hanya kepada Allah, dan
Apa yang dimaksud dengan tawakal di sini? Apakah seseorang hanya bergantung dan bersandar dalam hatinya, memiliki keyakinan dalam hatinya, kemudian dia duduk manis, tidak bekerja, tidak berusaha? Bukan itu yang dimaksud dengan tawakal yang sebenarnya. Tawakal yang sebenarnya adalah dengan seseorang dalam hatinya ada keyakinan yang kuat, dan secara zahir dia mengambil sebab sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, dia bekerja, dia berusaha, dia keluar dari rumahnya, dan apa yang ada dalam hatinya adalah keyakinan yang kuat, Allah yang akan memberikan rezeki. Inilah yang dilakukan oleh burung. Bagaimana burung bertawakal kepada Allah? Apakah mereka diam di sarangnya dan menunggu ada beras yang terbang kemudian sampai ke sarangnya? Tidak. Mereka meninggalkan sarangnya, terbang dari pohon ke pohon, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari rezeki. Dan di dalam diri mereka keyakinan bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan rezeki. Demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga tidak heran kalau ada sebagian orang yang beriman, orang yang soleh, mungkin kita lihat dia jualan ya di pinggir jalan perkara-perkara yang remeh. Kita pikir dapat berapa dia dalam sehari? Seandainya itu laku semua, berapa untung? Tapi dia ada tawakal kepada Allah SWT. Dengannya Allah SWT mencukupi dirinya dan juga keluarganya. Ada sebagian orang dia memiliki harta yang luar biasa, tapi tidak pernah kenyang dan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Bahkan bertambah kehidupannya ini dari kesengsaraan ke kesengsaraan yang lain. Jadi yang namanya tawakal harus disertai dengan kita mengambil sebab. Sehingga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika ditanya oleh sebagian sahabat ya tentang ya dia memiliki onta dan dia meninggalkan onta tersebut dalam keadaan tidak diikat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Anas bin Malik beliau mengatakan, qala rajulun ya Rasulullah a'qiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal. Laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengikatnya kemudian aku bertawakal, itu aku mengikatnya, setelah itu aku bergantung dan bersandar kepada Allah, atau aku melepaskan dia begitu saja kemudian aku bergantung kepada Allah. Mana yang benar? Qala i'qilha wa tawakkal. Maka Nabi mengatakan i'qilha, ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah. Jadi kita ikat sesuai dengan kemampuan kita ikat sekencang mungkin. Setelah itu jangan kita bertawakal kepada diri sendiri, kita serahkan kepada Allah, Allah yang akan menjaganya. Ini dalam masalah rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Demikian pula dalam masalah ilmu, ya ikhwah. Masalah ilmu, dalam menuntut ilmu kita pun harus bertawakal hanya kepada Allah. Ilmu ini adalah suatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Maka dalam mendatangkan manfaat ini kita harus bertawakal dan bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada diri kita sendiri. Kita ingin menjadi seorang yang berilmu, ingin mendapatkan ilmu, ingin masuk ilmu tersebut kepada diri kita, maka bertawakallah hanya kepada Allah SWT. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah SWT yang akan memberikan kecukupan. Allah yang akan menolong kita, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, memudahkan kita untuk memahami, memudahkan kita untuk membaca buku yang bermanfaat, memiliki teman-teman yang salihin, memiliki guru yang bisa membimbing dia dalam menuntut ilmu tersebut. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dalam seluruh perkara kita bertawakal kepada Allah. Dalam ibadah kita, dalam menuntut ilmu, dalam dunia kita, dalam mendidik anak-anak, juga demikian kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita berusaha. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.